Ada beberapa kebiasaan pengelolaan uang yang membuat kamu akan tetap miskin juga. Jadi pertama ini adalah pemilihan mentor yang salah. Jadi kita tahu dulu, saat kita diberi nasihat ataupun kita mau berguru kepada seseorang, mentorship gitu, sebaiknya kita cari tahu dulu, apakah mentor tersebut ataupun advisornya udah terbukti valid atau tidak. Apabila kita tidak melakukan riset dulu latar belakangnya, bisa-bisa kita malahan ikut ajaran sesat. Misalnya disuruh investasikan ke platform keuangan ataupun instrumen keuangan yang A ataupun B. Kita ikut-ikutan aja. Dan akhirnya itu malah boncos atau rugi. Kan yang rugi kan malah kita sendiri. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu nasihat ataupun mentor yang benar. Dan jangan sembarangan ikut perkataan orang lain. Seperti saya sendiri, kan kalau di channel ini saya sering sharing cara untuk mengembangkan bisnis online ataupun offline. Dan juga cara untuk investasi. Tapi kamu harus tahu dulu. Karena saya sendiri memang ada pengalaman untuk cara pengembangan bisnis online. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Dan juga ada memang perusahaan offline. Dan untuk masalah investasi, saya sendiri juga ada melakukan investasi instrumen keuangan di berbagai macam obligasi, reksadana saham, dan juga saham individual. Kedua adalah bermindset ingin cepat kaya mendadak. Kalau mindset mau cepat kaya ini berbahaya, karena bisa mendorong orang ini berjudi. Seperti langsung pergi trading forex, tanpa ada ilmu yang memang mendalami ya. Biasanya hal ini dikarenakan melihat orang pamer kekayaan di YouTube ataupun sosial media lainnya. Jadinya malah ingin ikut-ikutan seperti orang itu. Dan ujung-ujungnya, bukannya belajar investasi yang benar, malahan pergi join investasi bodong. Kan kalian pasti sendiri ada tahu tuh, mungkin orang-orang yang kalian kenal, yang ingin mau cepat kaya nih, sehingga mereka ikut-ikutan investasi bodong. Padahal tampilannya ingin kaya, tapi aslinya itu malah pergi join yang investasi bodong. Akhirnya tuh malah uangnya rugi. Ketiga itu adalah tidak bisa mengatur arus kas. Jadi tidak bisa membagi uang untuk kebutuhan, keinginan, tabungan, dan juga investasi. Itu menjadi masalah untuk pengelolaan keuangan. Karena kalau digabung, cash flow-nya itu menjadi berantakan. Tidak ada aturan pembagian dan tidak menjadi terstruktur. Dan lebih parahnya, nanti kita malah mempunyai mindset, ada uang berapapun, kita dihabiskan semuanya. Dan cara mengatur cash flow ini, bisa cek video saya sebelumnya, saya sudah pernah jelasin ya. Dan sebelum lanjut, teman-teman bisa menjadi kaya juga dengan cara investasi di platform yang udah diawasi oleh OJK. Jangan lupa untuk gunakan kode referral saya di bawah ini dan harus diinvestasikan untuk dapat uang gratisnya. Dan juga klik link Shopee agar kalian bisa belajar cara menjadi kaya dari bisnis dan keuangan bukunya. Mindset keempat yang salah adalah tidak mempunyai penghasilan lebih dari satu. Artinya, kamu tidak ada income dari berbagai sumber. Dan dari satu sumber yang akan menopang semua kebutuhan keuangan kamu. Dan jika kamu sedikit salah langkah aja dalam mengatur keuangan, resiko kemiskinan juga akan lebih besar. Jadi misalnya kamu sekarang sebagai karyawan nih, digaji penghasilan tetap, kamu sudah memiliki satu sumber penghasilan. Cobalah cari sumber penghasilan lainnya, seperti mungkin kamu bisa membuka usaha kecil-kecilan, ataupun pergi side hustle, dan kamu bisa coba investasi ke macam instrumen keuangan yang memproduksi cash flow per bulan, macam P2P lending, dan juga obligasi. Atau kamu bisa coba melakukan freelancer, ataupun side job lainnya. Dan untuk seperti melakukan investasi instrumen keuangan yang dan mendapatkan cash flow per bulan macam P2P lending, itu saya ada jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa pergi cek aja. Kelima itu adalah kita membawa waktu dan uang sekaligus. Contohnya kita pergi ke macam cafe yang berlebihan dan juga party yang kita biasa bilangnya berkedok healing. Membuat alasan karena sudah bekerja terlalu lelah. Healing boleh, asalkan disesuaikan dengan pemasukan sehingga masih bisa disisihkan untuk ditabung dan juga diingat di investasi. Tetapi lebih parahnya yang dihabiskan bukan hanya uang, tetapi juga waktu biasanya. Karena dari waktu ini, kita sebenarnya juga bisa digunakan untuk belajar investasi, dan sudah pernah dijelaskan juga bahwa investasi lebih awal memang ada benefitnya, seperti snowball effect atau compounding, yang sudah pernah saya jelaskan juga sebelumnya. Ingat, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.